She calls out with drowned words. Oh! Was that a wish? I wish I was marrying Paul Kennedy. I'm marrying Paul Kennedy. Yes! I'm marrying Paul Kennedy! My grandmother wore that gown on her wedding day. So did my mother. Hai, Miss Baby di sini. Welcome back to my channel Febriani Bang Heli. Miss Baby harap kabar kalian dalam keadaan baik selalu ya. Hari ini kita akan membahas sebuah film romantis yang berlatar indah di Irlandia, yaitu Irish Wish. Film ini adalah karya terbaru yang tayang tahun 2024, dibintangi oleh Lindsay Lohan sebagai pemeran utama. Film dengan rating bintang 5,2 dari 10 ini menceritakan kisah Maddie, seorang editor buku yang menghadapi dilema besar ketika sahabatnya akan menikahi pria yang selama ini dia cintai secara diam-diam. Namun segalanya berubah ketika Maddie secara tak sengaja membuat permohonan yang membawa konsekuensi ajaib. Jadi siapkah kalian untuk menelusuri kisah penuh keajaiban dan cinta ini? Selengkapnya akan Miss Baby rekap alur cerita filmnya di Review Rekap Film. Maddie Kelly adalah seorang editor buku yang diam-diam menyimpan rasa cinta pada Paul Kennedy, seorang penulis yang telah bekerja bersamanya selama setahun terakhir. Berkat bantuan Maddie yang memperbaiki alur cerita dan gaya penulisan Paul, buku karya Paul berhasil menjadi terkenal. Maddie sempat berbagi cerita tentang perasaannya kepada ibunya dan berencana untuk mengungkapkan semuanya kepada Paul malam itu. Namun, rencana tersebut tidak ia ceritakan kepada dua sahabatnya, Emma dan Heather. Saat Maddie hendak menyatakan perasaannya, Paul justru meminta bantuannya untuk menulis novel baru. Maddie pun menyetujuinya. Tidak lama setelah itu, Paul tanpa sengaja bertemu dengan Emma, salah satu sahabat Maddie. Keduanya segera menunjukkan ketertarikan satu sama lain, dan ternyata Paul sangat terpikat pada Emma. 3 bulan kemudian, Maddie bersama kedua sahabat masa kecilnya, Emma dan Heather, terbang ke rumah Paul di Irlandia untuk menghadiri pernikahannya dengan Emma. Meski hatinya terluka, Maddie memutuskan untuk mengesampingkan perasaannya dan menjadi pengiring pengantin bersama Heather. Saat mengambil barang bawaan di bandara, Maddie berselisih dengan seorang pria Inggris bernama James Thomas karena tas mereka terlihat identik. Perdebatan itu membuat Maddie harus terjebak di kantor bagian barang hilang. Maddie meminta teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan tanpa dirinya dan berjanji akan menyusul. Karena tidak ada taksi di sekitar bandara, Maddie akhirnya terpaksa naik bus menuju rumah Paul. Di atas bus, secara tak terduga, Maddie kembali bertemu dengan James yang ternyata seorang fotografer satwa liar. Pertemuan mereka penuh dengan obrolan dan candaan meski akhirnya situasi berubah menjadi sedikit canggung. Setibanya di rumah Paul, Maddie bergabung dengan teman-temannya dan saudara laki-laki Paul untuk piknik di sebuah danau dengan pemandangan yang memukau. Ketika yang lain memutuskan untuk menyewa 2 perahu dayung, Maddie memilih untuk tinggal di darat. Saat berjalan-jalan sendirian, Maddie menemukan sebuah bangku unik yang disebut Bangku Harapan. Ketika ia duduk di sana dan mengungkapkan keinginannya agar Paul menikahinya, tiba-tiba seorang ibu peri muncul. Tak lama kemudian, angin kencang bertiup, membuat Maddie terjatuh ke belakang, dan ketika tersadar, ia mendapati dirinya berada di kamar dan terkejut melihat Paul sedang berada di kamar mandinya. Kebingungan melanda Paul karena reaksi aneh Maddie yang masih belum mengerti situasi yang terjadi. Untuk menenangkan diri, Maddie keluar dan bertemu Emma yang sikapnya sangat berbeda dari biasanya. Emma tampak tidak peduli pada Paul dan malah sibuk bertanya tentang pria-pria menarik di kota itu.
Ketika Maddie bertemu Heather dan menceritakan kejadian aneh di bangku harapan, di mana seorang wanita misterius memintanya membuat permohonan untuk menjadi pengantin Paul. Heather hanya tersenyum. Dengan tenang, ia memberitahu Maddie bahwa memang Maddie adalah calon pengantin Paul. Meski mimpinya seolah menjadi kenyataan, Maddie mulai merasakan ada yang tidak beres. Saat Paul mengajaknya bersepeda, perjalanan itu gagal total karena Maddie tidak mahir mengendarainya, sehingga Emma menggantikannya. Selain itu, Maddie juga diminta untuk mengenakan gaun pengantin warisan keluarga Paul, bukan gaun yang telah ia siapkan sendiri. Semua ini membuat Maddie mulai mempertanyakan realitas yang kini ia jalani. Cerita beralih ke James, seorang pria Inggris yang sedang membeli buku di toko lokal. Tanpa disangka, ia menerima buku karya Paul sebagai bonus pembelian. Di sisi lain, Ibu Perry secara licik menempelkan tanda dibatalkan pada poster Festival Pencukuran Bulu Domba, sebuah acara yang telah dinantikan James untuk proyek fotografinya. Saat melihat Ibu Perry melintas, sejarnya. Dalam kekacauan itu, ia malah terjatuh ke... Akibat ulah Ibu Perry, James lupa tentang pertemuan mereka sebelumnya, meskipun Maddie masih mengingatnya dengan jelas. Tidak lama kemudian, Ibu Paul dan kedua sahabat Maddie mengejarnya dengan penuh kekhawatiran. Yang mereka sewa mendadak mengundurkan diri dan dengan gembira berterima kasih kepada Maddie karena berhasil menemukan James sebagai pengganti. Awalnya James keberatan karena ia adalah fotografer satwa liar, bukan fotografer pernikahan. Namun tawaran bayaran 3 kali lipat dari Ibu Paul akhirnya meluluhkan hatinya. Pada malam harinya saat Maddie sedang tidur, Paul naik ke tempat tidurnya. Ketika Paul menyentuhnya, Maddie terbangun dalam keadaan kaget dan tanpa sadar memukulnya. Keesokan harinya, Paul masih merasa tidak enak badan akibat insiden itu, sehingga Maddie pergi bersama James untuk mencari lokasi foto yang sempurna untuk pernikahan. Dalam perjalanan pulang, badai menyebabkan sebuah pohon tumbang menghalangi jalan mereka. Maddie dan James pun memutuskan mencari tempat pelindungan di pub terdekat. Malam itu mereka menghabiskan waktu bermain dart, menikmati bir, dan berdansa. Meski begitu, mereka berhasil kembali tepat waktu untuk gladi bersih. Di tengah acara, Maddie mendapat kejutan besar saat Ibu Perry yang ternyata adalah Santo Bridget dari Irlandia muncul di hadapannya. Saat pesta berlangsung, James memperhatikan sikap canggung Maddie setiap kali orang-orang bertanya tentang hubungannya dengan Paul. Kesan yang muncul adalah Maddie dan Paul adalah pasangan, namun mereka tampak tidak saling mengenal. Malam harinya, James bertanya pada Maddie apakah ia benar-benar bahagia dengan hidupnya saat ini. Dengan sedikit keraguan, Maddie menjawab bahwa ia sangat bahagia, meskipun nadanya terdengar tidak sepenuhnya yakin. Ketegangan meningkat ketika Maddie merasa tersinggung oleh pertanyaan James mengenai pilihannya menikahi Paul. Ketika Maddie hendak beristirahat, ia secara tidak sengaja menyaksikan Paul dan Emma berbicara di taman. Pemandangan itu semakin menyentak hatinya ketika ia melihat Emma menangis. Keesokan harinya, tepat di hari pernikahan, Maddie mencoba mencari James untuk meminta maaf atas kesalahannya. Namun sebelum ia sempat berbicara, Paul muncul dan menunjukkan ketidaksenangan atas interaksi antara Maddie dan James. Setelah bersiap untuk prosesi pernikahan, Maddie berbicara dengan pendeta dan mengungkapkan keinginannya kepada Santo Bridget. Sang pendeta menjelaskan bahwa Santo Bridget dikenal memiliki selera humor yang unik, bukan memberikan apa yang diminta seseorang, melainkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Sebelum acara dimulai, Emma mendatangi Maddie. Dalam pertemuan itu, Maddie meminta maaf atas kerumitan hubungan antara Emma dan Paul. Ia akhirnya menyadari bahwa keduanya saling mencintai dan berkomitmen untuk memperbaiki situasi. Ketika tiba gilirannya berjalan menuju altar, Maddie membuat keputusan mengejutkan. Ia memasuki ruangan dengan mengenakan pakaian casual, bukan gaun pengantin, dan menyatakan bahwa pernikahan itu sebaiknya dibatalkan karena mereka tidak memiliki cinta yang tulus satu sama lain. Paul yang merasa dipermalukan menuduh James sebagai dalang di balik perubahan hati Maddie, menyebutkan insiden mereka di kolam teratai.
James tidak tinggal diam, ia balik menuduh Paul telah mencuri ide Maddie untuk menulis bukunya. Pertengkaran itu memanas hingga Paul memukul James, membuat suasana pesta menjadi kacau. Dalam kekacauan itu, James memutuskan untuk pergi. Maddie mengejarnya, mencoba menjelaskan bahwa keputusan untuk membatalkan pernikahan adalah pilihannya sendiri, bukan karena James. Namun, James merasa bersalah atas kekacauan yang telah terjadi dan menolak untuk melanjutkan hubungan mereka. Meski Maddie mengungkapkan bahwa ia mencintai James dan tidak bisa hidup tanpanya, James tidak ingin hubungan mereka dimulai dengan cara yang rumit seperti itu. Mereka berbagi ciuman penuh emosi sebelum James pergi meninggalkan Maddie. Hati Maddie hancur, ia kembali ke bangku harapan dan berdoa kepada Santo Bridget, memohon agar permintaannya sebelumnya dibatalkan dan waktu dapat diputar kembali. Permohonannya terkabul dan Maddie mendapati dirinya kembali di kamarnya, di titik awal sebelum semuanya terjadi. Kali ini Paul dan Emma menikah dengan bahagia. Setelah acara resepsi, Maddie mengonfrontasi Paul tentang haknya sebagai penulis bersama atas buku mereka. Namun Paul yang angkuh menolak menyebutkan nama Maddie sebagai kontributor, sehingga Maddie memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengannya. Kemudian Maddie pergi mencari James. Ia menemukannya duduk di bangku dekat pub. Kali ini James mengenalinya, bukan hanya dari pertemuan sebelumnya di bandara dan bus, tetapi juga dari kisah mereka yang sempat terputus. Dengan semua kenangan kini utuh, mereka memutuskan untuk memulai kembali cerita mereka dari awal. Film Irish Wish bukan hanya sebuah komedi romantis, tetapi juga sebuah kisah yang mengajak kita yang menonton untuk merenungkan harapan, cinta, dan konsekuensi dari pilihan hidup kita. So, apa harapan kalian untuk menyambut tahun baru 2025? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan silahkan tinggalkan komen jika ada film lain yang ingin Miss Baby rekap. Dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari rekap alur cerita film seru lainnya. See you in the next video.